itu dan mana firman itu, Bang. Oh, Jadi Kak, salah. bumi ini adalah buah dari firman itu, Bang. Kalau tidak ada Kalau firman, bumi mm-mm. ini tidak akan jadi, Bang. Kalau Gitu, Bang. Yesus, Yesus itu adalah firman, Bang. mati meja. Bu- bukan buah dari firman, Salah. Bang. Coba Anda baca Yohanes 1:14, apakah Yesus adalah firman? Coba Anda baca. Iya, Yohanes 1 ya pada mulanya adalah firman. Ya, itu Firman bukan itu Yesus. Yang bersama-sama. Yesus itu adalah di nomor 14-nya. Yohanes 1 Jadi nomor gini, 1 Bang. itu bukan Yesus. Jangan Yang kita Yesus loncat-loncat. adalah nomor 14-nya. Coba Anda baca nomor 14-nya. Ya, jangan dulu loncat-loncat, Bang, semuanya. Jangan dulu kita loncat. Awal Mm-mm. mulanya adalah firman, Bang. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Yesus enggak itu. Yesus Berarti enggak itu. firman itu sudah ada, Bang. Iya, firman ada melekat pada diri Tuhan. Yang saya tanya, Yesus enggak itu. Iya, firman telah menjadi manusia, Bang. Itu Siapa nomor ya telah menjadi, 14-nya. Bang? Nomor 14, firman menjadi manusia. Itu nomor 14. Berarti yang bersama-sama dengan Tuhan bukan Yesus. Coba. Ayo. Bukan Firman, Yesus yang bersama-sama. Yang firman, bersama-sama dengan Tuhan itu adalah firman, kalamnya. Sedangkan Yesus itu adalah setelah menjadi manusia, baru Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus itu adalah firman. Tidak. Yesus yang adalah daging pada mulanya adalah firman. Betul. Firman ini bersama-sama dengan Tuhan. Betul. Tetapi bukan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan. Firman menjadi daging di rahim Maria, lahir di bumi, baru ada Yesus. Jadi tolong mindset berpikir itu diluruskan. Jangan dicampur adukan antara akal, logika, rasio dengan dogma. Jangan. Sesat nanti. Pada kalau saya mulanya adalah memahaminya, firman. kalau saya memahaminya tidak begitu, Bang. Sekarang saya tanya, saudara. Bumi ini pada mulanya apa? Buminya tidak ada, Bang. Pada mulanya tidak ada, Bang. Oh, salah. Oh, Matahari pada mulanya apa? belum ada, Bang. Belum ada bumi ini. Belum ada Sebelum matahari. menjadi matahari, matahari pada mulanya apa? Belum ada, Bang. Iya, sebelum ada matahari, pada mulanya apa? Apakah matahari tercipta dengan sendirinya atau diawali dengan firman? Yang awal itu hanya Tuhan, Bang. Allah, Bang, yang Ya. awal. Tuhan itu tidak awal, Tuhan itu maha awal. Yang memiliki awal itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak memiliki, Tuhan itu tidak memiliki awal. Tuhan itu memiliki kemahaan. Jadi maha awal artinya tak ada yang mengawalinya. Dia kekal, qadim. Nah sekarang, matahari pada mulanya adalah Belum ada matahari, Bang. Bagaimana kita iya, bisa mengatakan ada kalau belum ada, Bang? Bung, matahari ini tercipta pada mulanya apa? Firman. Firman. Baca Apakah Mazmur firman itu? 33 nomor 9. Segala Jadi gini, sesuatu pada mulanya adalah firman. jadi menurut Bang Suma, matahari itu firman Tuhan gitu. Gimana? Jadi menurut Bang Suma, matahari itu firman Tuhan. Matahari itu adalah pada mulanya adalah firman. Yesus juga bukan firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Pada saat firman bersama-sama dengan Allah, Yesus di mana? Belum ada. Nanti ngeden Maria, keluar anaknya. Nah, firman itu telah menjadi daging. Baru tercipta Yesus. Mana pengakuan Yesus kalau dia bukan firman? Nah, lihat. Di dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesus tidak maha berkehendak. Untuk menjadi daging saja bukan atas kehendaknya. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya Yohanes 8:42. Itulah perlunya belajar, Bung. Jangan cuma manggut-manggut di gereja mendengarkan khotbah pendeta. Tapi belajar. Belajar Bible sendiri. Jangan mau didoktrin. Supaya keluar dari lingkaran dogma. Pelajari. Yang kusampaikan ini isi Bible. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Sekarang tinggal kesediaan akal saudara untuk menelaah kebenaran Bible itu sendiri. Oh, ternyata Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya.
Berarti bukan atas keinginannya. Kalau begitu, ada yang berkuasa di atas Yesus. Yang berkuasa adalah Tuhan. Yesus ternyata tidak. Aku datang jadi manusia, bukan atas kehendakku. Loh, katanya engkau Tuhan. Dan memang ternyata Yesus bukan Tuhan. Menurut Yesus, tadi Anda terima kasih sudah memerintahkan saya, meminta kepada saya untuk membaca Yohanes 5. Yohanes 5 itu Yesus sendiri mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Kristen, dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya kesaksian orang Kristen yang jauh hidup setelah aku. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan mukjizat-mukjizat yang aku lakukan, itulah yang bersaksi. Apa kesaksian itu? Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Wow, ternyata pekerjaan membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ternyata semua mukjizat itu memberikan sinyal bagi orang yang berakal bahwa orang yang membangkitkan orang mati ini bukan orang biasa, melainkan dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, apa kata orang Yahudi? Penyihir. Pasti itu kan sihir ini, pesulap ini, kata orang Yahudi. Dia memang datang sebagai utusan, Bang. Nah, betul. Lalu bagaimana, Bang? Berarti dia bukan Tuhan. Dia datang sebagai utusan. Yes, berarti dia bukan datang Tuhan. sebagai nabi. Dia datang Yes. sebagai guru. Dia datang sebagai Tuhan nggak? Dia datang sebagai nabi. Tapi kami bagaimana juga dia Tuhan, Bang. Ya, dari mana Anda Kenapa mendapatkan saya ilmu? gini, Bang? Kenapa saya mengemani dia adalah Tuhan, Bang? Karena dia telah diberi kuasa, Bang. Lah, lucu telah ini. diberi kuasa di langit dan di sorga, segala kuasa, Bang. Sekarang kalau Anda diberi kuasa seperti kuasa yang diberikan Tuhan kepada Yesus, apakah Anda Tuhan? Oh, itu saya tidak bisa mengandai-andai ke situ, Bang. Pertanyaan saya, kan Anda mengatakan dia Tuhan karena diberi kuasa. Sekarang kalau saya tanya, kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Anda, apakah Anda Tuhan? Kalau saya diberi kuasa, maksudnya kuasa apa, Bang? Ya, kuasa di langit, di bumi, seperti Yesus. Kan di situ ada kata didomi, diberikan. Nah, kalau Yesus diberi kuasa, lantas Anda mengatakan dia Tuhan, padahal dia hanya dikasih kuasa. Sama seperti ketika Anda diberi kuasa, apakah Anda berubah menjadi Tuhan? Iya, Bang, Tuhan, Bang. Hah? Tuhan, Anda Bang. jadi Tuhan? Iya, karena saya pemilik kuasa, Bang. Anda pemilik atau hanya diberi? Saya diberi, artinya kalau saya diberi berarti saya memiliki, Bang. Siapa yang berikan? Contoh, Bang Suma penguasa. Contoh ya, Bang Suma penguasa. Memberikan segala kuasanya Bang Suma itu kepada saya. Berarti saya yang menjadi penguasa, Bang. Oke. Yang memberi kuasa kepada Anda sesama manusia, betul? Tadi Anda bilang Tuhan, Allah yang memberi. Kalau Allah yang memberi, ya jelas saya jadi penguasa. Sekarang Karena segala begini, kuasa Bu. telah diberikan kepada aku, Bang. Sekarang begini, kuasa yang ada pada diri saya adalah kuasa manusia yang kuberikan kepada saudara sebagai kuasa berbeda, apa? Bang. Makanya itu, Bang. Berbeda kuasa yang diberi oleh Sang Maha Pencipta dengan kuasa yang diberi oleh manusia, Bang. Berbeda. Oke, baik. Manusia, Ketika Tuhan Pencipta alam semesta memberikan kuasa kepada manusia bernama Yesus, seketika Yesus menjadi Tuhan gitu. Iya, Bang. Tuhan, Bang. Dia penguasa, Bang. Sekarang ketika Yesus menjadi Tuhan yang diberikan kuasa, ada berapa Tuhan? Ada satu Tuhan, Bang. Ada satu Tuhan. Saudaraku, tadi ada Tuhan memberikan kuasa kepada yang bukan Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Tadi kan cuma satu. Jadi gini, Setelah Bang. kuasa, Jadi gini, Bang. Ketika dia diberi segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti segala kehendak yang saya lakukan berarti itu juga kehendak Tuhan. Gitu loh. Kehendak Tuhan itu juga lah kehendak saya. Karena apa? Segala kuasa. Berarti kalau dikatakan segala kuasa itu tidak terbatas. Kuasa yang segala diberikan. kuasa. Oke, segala kuasa diberikan. Yang memberikan ini siapa? Bapaknya, Bang. Bapaknya. Nah, sekarang ketika Bapa ini memberi kuasa kepada Yesus, Bapa berhenti jadi Tuhan.
Kok berhenti, Bang? Lalu maksud Anda mengatakan Tuhan itu satu, gimana ceritanya? Iya, dia kan dari Bapa, Bang. Kan Dia Bapaknya keluar dari ada. Bapa. Kan Dia Bapaknya keluar dari ada. Bapa, Bang. Sang Bapa memberikan kuasa kepada sang anak. Ketika kuasa sudah diberikan kepada sang anak, Bapak kemana? Pensiun. Tidak, kok pensi... Saya tidak tahu cara, Nggak tidak tahu cara paham ya itu, menjelaskannya, Bang. Ya. Bang. Nggak paham. Saya tidak tahu. Aduh, Iya, sekarang Mungkin ada Tuhan mengutus Yesus menjadi nabi. Diberikan pula kuasa itu kepada Yesus. Nah, Bapak, bagaimana Bapak? Pensiun? Atau pulang kampung? Atau gimana dia? Dia kan Tuhan yang telah menciptakan Yesus dari firman. Sekarang Yesus ketika kuasa itu diberikan kepada Yesus, apakah Bapak ini hilang? saya tidak bisa menjelaskan itu, Bang, ya. Jujur aja, Bang, saya tidak bisa menjelaskan itu. Itu bukan ranah saya. Ilmu saya tidak sampai di situ, Bang. Tapi ilmu Anda tinggi kali, melebihi dari ilmu Tuhan. Karena ilmu Tuhan mengatakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, tak ada Tuhan selain aku. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, sebelumku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yesus dibentuk menjadi daging, ternyata dia menjadi Tuhan. Dan Anda mengatakan itu Tuhan, karena dia diberi kuasa. Berarti Anda sudah melampaui Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Tuhan yang mengatakan itu. Tetapi Anda rubah. Inilah Tuhan yang diberi kuasa kepada Tuhan. Dan Tuhanku cuma satu, yaitu yang memberikan kuasa, dan yang diberikan kuasa adalah satu hakikat. Kan ecek-ecek kita jadi diskusinya, Bang. Gimana ini? Anda melantik Yesus menjadi Tuhan. Tuhan melantik Yesus menjadi anaknya. Berarti lantikan yang Anda berikan kepada Yesus jauh lebih tinggi daripada lantikan dari Tuhan yang mengutus Yesus. Tuhan itu penguasa, Bang. Tuhan itu penguasa, Bang. Iya, tahu. Karena dia menguasai dunia dan surga, dia Tuhan, Bang. Karena setahu saya, Tuhan itu adalah penguasa. Yesus diberi kuasa. Itu tertulis di mana? Matius 28. Nomor berapa? Banyak ayatnya, Bang. Banyak ayatnya itu. Cuman Enggak, kalau saya mau cari cuman satu. lagi ini saya... Cuman satu. Tidak ada HP. Cuman ada di dalam Matius 28. Ya itu sudah, Bang. Nah, kalau dia diberi kuasa kemudian, kenapa dia nggak tahu hari kiamat kapan terjadi? Kalau Tuhan Yesus tahu hari kiamat, terus dia beritahu orang. Loh, dia mengaku dia tidak tahu hari kiamat. Hanya Bapak saja yang di surga yang tahu. Katanya dikasih kuasa. Kenapa dia nggak tahu? Tertulis di mana, Bang, itu? Oke. Kita lihat dalam kitab saudara, dalam kitab Matius, di mana Yesus tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Itu tertulis di dalam kitab saudara Matius 24, nomor berapa itu? Nomor 36. Coba Anda baca. Dibaca aja, Bang, dibaca aja. Ada teman-teman yang hafal dalil itu? Tidak ada yang tahu kapan hari dan jamnya. Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak Bapak pun tidak tahu. Hanya Bapak saja yang tahu. Gini, Itu. Bang. Apakah Allah juga tahu hari kiamat, Bang? Oh, jelas kan sudah dijelaskan oleh Yesus. Matius Tidak, 24. kapan akan terjadi hari kiamat itu, Bang? Kalau dikatakan hanya Allah yang tahu, berarti kita tidak tahu. Hanya Dia yang tahu. Kok Anda tanya ke saya? Kalau saya tahu berarti gugur dalilnya, kan gitu. Nah, begitu juga, Bang. Tuhan Yesus tidak mungkin dia memberitahu, Bang. Yesus mengaku dia tidak tahu. Ya Karim. Ya, coba dibaca, Bang. Oke. Baca Matius 24 nomor 36. Saya dari tadi yang baca Bible. Sekali-kali Anda lah yang baca. Silakan. Saya harus cari lagi, Bang. Lama ini kalau saya cari. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat.
Malaikat-malaikat di surga, di langit tidak tahu. Silakan, Saya Bang. bacakan ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Gimana dong? Katanya diberi Iya, kuasa. betul. Betul. Ya sudah Betul kalau itu, Bang. betul. Apanya lagi yang mau dibantah? Itu dalil yang berbicara. Ya, justru Anda yang membantah diri Anda sendiri kok jadinya Oh, kita yang enggak, ditanya. saya tidak pernah membantah ucapan apa yang ada dalam Bible, Bang. Ya, berarti Yesus ini Tuhan atau Siapa bukan? saya membantah, Bang? Yesus ini Tuhan atau bukan? Saya sudah bilang Tuhan karena dia punya kuasa. Loh, dia tidak tahu hari kiamat. Gimana ceritanya Tuhan tidak tahu hari kiamat? Gini, Bang. Bingung. Orang kalau punya, Ya bingung. yang penguasa itu kalau penguasa Tuhan bukan, Bang? Penguasa apa dulu? Dunia dan akhirat. Dunia, akhirat. Coba Iya. tunjukkan kuasa Yesus hari ini yang di dunia. Tunjukkan. Saya Tunjukkan tidak kuasa bisa Yesus tunjukkan, yang Bang. ada di dunia ini. Silakan. Saya tidak bisa tunjukkan kuasanya, Bang. Lu, berarti bagaimana Hanya dia yang ceritanya? mengetahui. Hanya dia yang mengetahui kuasanya, Bang. Ya Allah ya Karim. Wah. Mana kuasa Yesus di dunia ini? Mana? Tunjukkan. Inilah yang membuat kamu macet lagi, saudaraku. Matius Nggak 28 apa-apa, Bang. nomor Nggak 18 yang apa-apa. Anda baca itu, Bung, itu kalau Anda selidiki tidak ada di dalam kitab yang tua. Itu tak ada. Manuskrip atau original teks itu tak ada. Ya, Codex Sinaiticus dan Vatikanus tidak ada itu Matius 28. Matius 28 itu hanya berakhir pada data nomor 15 saja. Jadi gini, Bang. Saya sangat merindukan sekali, Bang, ini. Semoga Abang Suma bisa bertemu dengan on off zone itu, Bang. Di situ nanti jelas, di situ dia jelaskan. Siapa itu? Ya itu, Bang. On Serapim. Itu Trinitas itu, Bang, itu tertulis di Nu itu, Bang. Ada di, pokoknya dia sudah menjelaskan secara detail itu. Apa? Tuhan itu tiga abang, itu. Kalau bisa Abang berdiskusi dengan dia, Bang. Kalau dia bisa mengalahkan Bible, berarti dia sudah menang itu. Karena saya selalu berbicara berdasarkan Bible, Bung. Iya, Bang, makanya itu saya bilang. Saya berharap Contoh sekali. Contoh misalnya saudara mengatakan Yesus itu Tuhan diberi kuasa di bumi dan di langit. Faktanya, pengakuan Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Berarti Anda tidak mampu kemudian mematahkan argumen Bible Anda sendiri. Nah, kalau ada orang hebat Bible, saya nggak usah bawa kitab suci saya. Suruh saja dia kemudian dengan dogma iman yang dia pegang untuk melumpuhkan Bible. Hebat kalau dia bisa, hebat. Gini, Bang, apakah Allah itu Allahnya Abang tahu hari kiamat? Kan sudah jelas, yang mengetahui hari kiamat itu hanya Allah. Kapan kira-kira terjadi hari kiamat, Bang? Ya kalau kita tahu berarti bukan cuma Allah yang tahu dong. Gimana sahabatku ini? Enggak, gini loh, supaya kita bisa tahu bahwa hari kiamat itu memang Izin akan dulu Guru datang. Daya. Abang, kan sudah dijelaskan oleh Bang Suma. Kalau Allah menjelaskan berarti manusia juga tahu. Lanjut. Yesus sendiri mengatakan, Panjang ini akhirnya gimana nih diskusinya panjang Bang Juma. Jadi kesimpulannya Enggak gimana? apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama dia Saya santun senang, saya kita senang ini. hormati. Apa-apa bang, silakan nggak apa-apa. Biarin aja. Al-Quran mengatakan sesuai dengan ucapan Yesus yang tadi ya. Matius yang kita baca, Matius 24:36. Dan juga Al-Quran surah Al-Muluk ayat 26. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada diri Allah. Itu dalil. Yesus pun mengatakan hal yang sama.
Nah, saudara bertanya ke saya bukan Allah. Yesus saja yang adalah Tuhan Anda nggak tahu. Apalagi saya yang hanya manusia biasa. Jadi kalau Bible yang asli itu Bang tidak bertentangan dengan Quran ya? Kalau pengajaran Yesus mustahil bertentangan. Oke ya. Pengajaran Nabi Isa yang datang Nabi ke Isa, tengah-tengah ya, Bani Nabi Isa. Israel. Iya. Mustahil ya, mustahil bertentangan dengan Qurannya. Yes. Pengajaran Nabi Isa yang seperti apa bang itu bang? Fattakullah wa'ti'un. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu tertulis di mana bang itu? Dalam Al-Quran, surah Maryam, As-Sukhruf, banyak ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sama seperti ucapan Yesus kan? Yohanes 14 nomor 27 atau Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12. Aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku. Muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau di Bible itu ada cerita tentang kehamilan Maryam mula-mulanya itu nggak ada Bang? Nggak? Matius 1, Saya ingin tahu Bang. pada saat dia bertunangan dengan Yusuf. Ya. Pada saat bertunangan kemudian, Yusuf ingin menceraikan tunangannya. Nah ini yang aneh juga, masih tunangan mau diceraikan. Yusuf itu siapa Bang? Bapak daripada Yesus. Bapak daripada Yesus. Oh Yesus itu bapaknya Yusuf. Iya. Tapi bertentangan dong dengan surat Maryam ayat 17 Bang. Kenapa? Beda Tunggu dengan dulu surat Gurunda. Maryam Ini 17. Rudi di Kristen apa Muslim Anda? Saya Muslim Bang. Oh jangan dulu Bang. Kan ada orang lagi dialog. Saya pikir kamu Kristen. Lanjut dulu. Iya. Gimana Iya, nggak dengan apa-apa. Nggak Gimana apa-apa dengan- kalau dia mau lagi? Iya. Gimana dengan surah Maryam? Oh boleh saya lanjut? Ya lanjut. Oh, enggak, maksud saya di situ kan di Bible disebutkan ada bapak, ada ayahnya kan Yusuf gitu. Iya. Sementara kan kalau di keimanan saya kalau Al-Quran nggak ada. Ya itu kan bapak tiri. kandung. Bapak tiri. Pak. Oh bapak tiri, bukan Ya. ayah biologis ya. Bukan. Ya, Oh, makanya oke, Bang oke, diam oke. dulu. Oke. Lanjut. Saya ingin tahu bapak biologisnya. Oh nggak ada, bapak biologisnya nggak ada. Cuman satu-satunya kitab yang membela oknum yang datang di tengah Yahudi yang lahir tanpa ayah, ibunya hamil tanpa suami itu hanya Al-Quran. Bible tidak kemudian membela. Ketika Talmud, kitabnya orang Yahudi, menuduh Yesus atau oknum yang datang lahir tanpa ayah ini sebagai anak zina, ibunya berzina, kitabnya Kristen tidak membela itu. Tetapi Al-Quran kemudian yang membela Nabi Isa atau Yesus yang lahir tanpa ayah. Bahkan sampai dia masih bayi pun beliau sudah melakukan pembelaan terhadap ibunya ketika dituduh oleh orang-orang sesamanya kemudian sebagai pezina. Ya karena malu Maryam jadi itu ya, Bunda Maryam malu jadi Nabi Isa yang berbicara. Ya, karena tuduhan. Karena biar bagaimanapun Tapi Nabi Bang, Isa menarik Bang surat Maryam ayat 17 Bang, itu menarik Bang. iya, memang betul. Oke lanjut. Silakan. Iya, apa hubungannya Isa dengan Yesus bang? Nah, bagus. Pertanyaan ini sangat bagus. Sebenarnya nggak ada hubungannya Yahudi dengan Kristen. Yang berhubungan dengan Yahudi itu hanya Islam. Ketika Yahudi mengatakan Nabi Isa atau Yesua Hamasia itu anak haram, Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah anak yang suci. Hanya kami yang harus berseteru dengan orang-orang Yahudi. Islam dan Yahudi lah yang harus berseteru. Kalau Kristen ini kan penumpang gelap. Kristen ini bukan kelompok dari Yahudi. Kristen ini bukan ajaran yang diajarkan oleh keturunan Bani Ishak. Tapi Kristen ini adalah hasil dari pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam, lahirlah agama Kristen. Ketika kemudian orang Yahudi diterangkan dalam Al-Quran membuat makar, wa makaru wa makarallah, Allah kemudian membalas makar yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap Nabi Isa alaihissalam.
Maka lahirlah agama Kristen ini. Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel. Dikatakan sebagai bukan nabi, dikatakan sebagai penyesat, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai anak hasil zina. Bukti penolakannya terhadap Nabi Isa, muncul Yesus. Sembahan yang dijajakan oleh sebagian dari orang Farisi kepada orang Roma dan Yunani. Lahirlah Kristen. Jadi sebenarnya tak ada hubungannya. Berakhirnya cerita Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel itu adalah pada saat prosesi penyaliban yang terjadi terhadap pengganti Nabi Isa. Cerita Nabi Isa selesai ketika kemudian Nabi Isa terangkat ke langit. Cerita itu selesai, tak ada lagi cerita. Namun kemudian siapa yang gantikan bang? Nabi Isa itu siapa yang gantikan bang? Yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu tidak diurai di dalam Al-Quran. Tetapi yang pasti Nabi Isa itu diserupakan kemudian orang lain yang kemudian disalibkan, tetapi orang-orang Yahudi dan orang yang hidup sesamanya menyatakan bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Bible membuktikan secara akurat bahwa yang disalib, yang digantung di pohon itu ternyata bukan Yesus anak Maria, tapi oknum lain. Nah itu. Gini loh bang. Siap. Ketika Al-Quran mengatakan Isa tidak disalibkan, digantikan sama orang lain, siapa yang menggantikan dia bang? Tidak penting siapa yang menggantikan. Mau Tukul, mau Bom-Bom, mau siapapun yang menggantikan, tidak penting. Yang pasti konsep orang Kristen yang disalib adalah Nabiullah, yang disalib adalah utusan Allah, yang disalib adalah Mesias. Itu konsep Kristen yang dipatahkan oleh Al-Quran. No, yang disalib itu bukan nabiku, yang disalib itu bukan rasulku. Yang disalib yang kalian sembah adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau secara global Anda tanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa? Yesus anak Bapa. Nah itu. Berarti yang menggantikan Nabi Isa itu, yang menggantikan Yesus itu hebat dong, dia bisa bangkit di hari ketiga itu. Oh, Anda keliru, Bu. Kalau Anda Luar biasa, mengatakan kan? Hebat. Kalau Anda mengatakan bangkit pada hari ketiga, itu adalah tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat. Baca Matius 12. Baca Matius 12. Ketika dikatakan dalam nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta sebuah tanda. Akan tetapi tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam hidup dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam berada di perut bumi. Nah itu tanda apa? Tanda untuk siapa? Kata Yesus, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya akan kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Siapa dia? Kristen. Coba Anda baca Bang dalil. Makanya saudara Kristen Angkatan ini, jahat maksudnya bagaimana bang angkatan jahat? angkatan jahat itu adalah angkatan yang menolak Nabi Isa alaihissalam, yang menolak Nabi Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu Bang. Gini loh. Ya. Kan itu kan jelas bang. Apa itu yang jelas? Dia disalibkan. Terus Kata mati siapa? lalu Kata siapa dia disalibkan? bangkit hari ketiga. Ya, itu untuk angkatan jahat. Makanya yang beriman dan percaya kepada penyaliban itu hanya angkatan jahat. Oh begitu ya. Angkatan jahat. Iya, kan dalil, Bung. Saya kan tidak ngada-ngada, itu dalil. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Salah enggak Bang Suma mengatakan itu? Tidak. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi, Paulus orang Farisi kan? Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia
tinggal di dalam perut rahim 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit dari kubur, dari perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Coba jujur. Menurut Yesus ini tanda untuk siapa, Bung? Jadi lanjut aja, saya dengarkan. Nah, ini tanda untuk angkatan jahat. Gak usah pura-pura gak mau jawab. Jujur aja terhadap kebenaran. Toh saya membaca Bible, saya tidak ngarang-ngarang. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau percaya, tidak percaya, itu Bible. Yesus mengatakan, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tidak diberikan satu tanda apapun, kecuali bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa bangkit hari ketiga? Angkatan jahat. Orang Farisi kan yang bertanya, di dalam Filipi 3, nomor 5, Paulus mengaku, aku dari keturunan Benyamin, dari golongan Farisi. Tuh. Paulus yang mendirikan agama Kristen menjual bangkit hari ketiga. Angkatan jahat. Mari kita deteksi. Apakah murid-murid Yesus semacam Petrus itu angkatan jahat? Ternyata di dalam kitab saudara dikatakan, di dalam Lukas 24, Petrus dan 10 murid lainnya itu bukanlah angkatan jahat. Kok bisa? Ya, mereka tidak percaya terhadap kebangkitan. Hanya angkatan jahat yang percaya kepada kebangkitan. Subhanallah. Baca Lukas 24 nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan apa yang mereka lihat semuanya itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid Yesus, bagi mereka perkataan-perkataan dan kesaksian mereka setelah melihat kuburan itu, kebangkit bahwa tidak ada mayat, itu hanyalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada pemberitaan perempuan-perempuan itu. Nomor 12-nya Anda baca. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. Ketika ia mencenguk ke dalam kubur itu, Petrus melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya sedang terjadi? Berarti Petrus tidak. Puji Tuhan, haleluya. Berarti Petrus tidak percaya adanya kebangkitan. Makanya dalam hatinya dia bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau angkatan jahat langsung percaya. Oh, itu bangkit Yesus pada hari ketiga. Halilintar. Mesti percaya. Haleluya, amin, amin, haleluya. Nah, yang percaya kebangkitan angkatan jahat atau bukan? Bukan, Bang. Berarti Anda menuding Yesus pendusta. Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia tinggal dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kristen percaya enggak? Percaya. Yahudi percaya enggak? Tidak percaya. Makanya Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetaplah Kristen. Yahudi dan Kristen tidak bisa disatukan menjadi satu kepercayaan. Kenapa? Karena Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan, sedangkan Kristen percaya kepada kebangkitan. Kebangkitan hanyalah tanda untuk angkatan jahat. Halilintar. Demikian. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Ya, minum air dulu, Bang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wa syukurillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Coba hitung coba. Kita kembali ke angkatan jahat. Hitung coba Pak Ali Baban. Gimana, Bang? Yesus dikuburkan di hari apa? Itu coba supaya setelah Anda itu baru haleluya. Gini, Bang, gini loh. Kita ke Islam saja, ajaran Islam. Tunggu dulu, hitung dulu itu baru ke Islam. Enggak gini. Soalnya gini Hitung loh, dulu Bang lah. Darjo. Masa? Hitung lah, baru kita haleluya sama-sama di sini. Kalau sudah dihitung. Haleluya, amin, puji Tuhan. Iya, dihitung dulu. Yesus dikubur di hari apa? Saya tidak tahu, Bang, saya belum paham juga. Kok haleluya kagak tahu apa sih?
Iya gini bang, saya tidak berani berbicara di sini bang. Iya, ini saya berikan tanda-tandanya. Yesus bangkit, ya menurut Bible. Yesus bangkit pagi-pagi di hari Minggu. Sebelum fajar menyingsing. Hitung coba. Yesus dikuburkan di hari apa? Sedangkan Yesus disalibkan pas persiapan Paskah. Coba dihitung Pak. Apakah cukup 3 hari 3 malam? 3 kali malam, 3 kali siang. Coba hitung. Baru kita haleluya sama-sama. Apanya yang boleh dihitung bang Dalu? Kan 3 hari. Apabila lagi, dia Bang. tidak Pindah cukup topik, 3 hari 3 malam, artinya dia adalah angkatan jahat. Coba hitung coba. 3 kali malam, 3 kali siang. Silakan. Hanya 2 kali malam, Bang. Iya, 2 kali malam. Malam Iya. Sabat, malam Ahad, 2 malam. Iya. Oh, Malam tunggu, Ahad. saya ambil dulu hitungan, Bang. Nggak sampai 3 malam. Bang Cuma Suma 2 bisa bilang malam. haleluya nggak Bang Suma? Ketika habis baca ini, Ya, waktu baca kenapa Injil. tidak? Kenapa tidak? Haleluya itu apa? Memuji Tuhan kan? Iya. Oke. Kami setiap Amin. saat memuji Tuhan. Nah sekarang yang Anda puji siapa? Tuhan, Ya, Tuhan Tuhan Allah. yang mana? Tuhan yang mana yang Anda puji? Tuhan Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Tuhan melalui Tuhan Yesus, makanya kami berdoa dalam nggak apa-apa. Saudaraku kita ini lebih lagi. keras. Lucu abangku ini. Tuhan itu cuma Iya, memang. satu. Ya, Memang memuji begitu, Pak. Allah tapi melalui Tuhan yang satu, Tuhan junior, yaitu Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Saudaraku inilah lucu-lucu juganya. Nggak apa-apa bang. Kalau tidak ada lucu-lucu kan Iya, Iya, Bang. betul. kita tidak bisa tertawa kan. Iya, Masya Allah. Tapi Gerunda, gimana ini hitungannya? Sudah cukup apa belum ini? Atau Enggak malam akan Senin? pernah bisa. Yesus disalib hari Jumat, ya. Kemudian setelah hari Jumat kan malam Sabtu. Setelah malam Sabtu, pagi Sabtu. Setelah pagi Sabtu, malam Minggu. Setelah malam Minggu, subuh Minggu. Malam Senin enggak ada, berarti cuma 2 malam. 2 malam. Udah betul. Betul. Coba dihitung ulang lah. Siapa tahu 3 malam. Enggak bisa, Bang. Siapa bisa. tahu? Coba diulangi ibarat hitung duit. Oh, gitu wih, loh. kasih. Nah, dia udah saya ulangi kalau begitu. Ada yang pas kasih. Beda dulu. Bang Suma, Iya, iya. Gimana, Bang? saya mau bertanya nih, betul nggak Iya. orang Islam ini betul-betul punya Tuhan atau tidak ini bang? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian kami mengenalnya sebagai hakikat yang maha mendengarkan, ditanya, wahai umat Islam, ya, tunjukkan Tuhanmu kepada kami. Oh, nggak bisa. Tuhan kami tidak terlihat oleh panca indera manusia, tetapi Tuhan kami eksis. Nah itu, kok bisa Tuhan Anda eksis? Ya, karena Tuhan kami menerangkan dalam Al-Quran surah Kaf ayat 16 kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah ini bahaya ini. Mari kita buktikan. Ketika Tuhan kami dekat kepada kami daripada urat leher kami kepada kami sendiri, nah ini merangsang otak kami untuk berpikir. Dan ternyata betul, kepala ini bukan milik kami, mulut ini bukan milik kami, tangan, kaki, perut, lambung, semua bukan milik kami. Lalu badan tubuh kami ini milik siapa? Milik Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Makanya Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kami. Ternyata karena dia lebih dekat.
Kenapa dia lebih dekat? Karena ternyata tubuh kami ini adalah kepunyaannya, miliknya. Kalau kami ditanya, saya ditanya, wahai Suma, ya paman, mana yang menjadi milikmu pada dirimu? Mata. Emang itu punyamu? Beli di mana? Apa? Dari mana kau dapat mata? Kamu bikin? Kamu beli? Ternyata semuanya ini adalah milik kepunyaan Allah. Jadi bagaimana keadaan umat Islam bisa mengetahui keberadaan Allah? Dengan melihat kepunyaannya. Makanya dikatakan, walaqad khalaqnal insan. Belum lagi dikatakan dalam surah Fussilat, di ayat ke-53. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa kepada kami di ayat tersebut. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahwa kemudian aku Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Wow, Allah memperlihatkan eksistensi keberadaan dirinya melalui tubuh manusia. Maksudnya gimana? Contoh, ketika kita makan makanan, masuk ke dalam perut, nutrisi akan diantarkan kemudian kepada seluruh tubuh kita. Rambut, gigi, kuku, usus, lambung. Tapi anehnya, yang memanjang hanya kuku, gigi tidak. Yang memanjang hanya rambut, kelamin tidak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang mengatur. Bang, Yang mengatur kemudian, yang menahan pertumbuhan gigi supaya tidak tumbuh seperti kuku, itu siapa? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan sampai kepada aku. Aku memperlihatkan diriku pada diri mereka. Bagaimana caraku memperlihatkan diri mereka? Melalui akal, mereka akan menangkap bahwa bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan opungnya, bukan pemerintahannya yang menahan giginya bertumbuh. Ketika ia tidur, bukan dia yang menjaga jantungnya. Ketika ia terlelap, bukan dia yang kemudian membangunkan dirinya untuk terbangun. Tetapi akulah Allah. Sekarang ketika Anda tidur, tiba-tiba saja Anda ingin buang air besar. Adakah pernah orang yang dewasa atau orang yang sehat akal mau buang air padahal dia nyenyak tidurnya sehingga dia keluar sendiri keluar pantatnya dari ee-nya, kebalik, keluar ee-nya dari pantatnya. Kenapa bisa berak celana? Karena saya terlidur lelap. Ternyata tidak. Allah kemudian membangunkan, hai si fulan, bangun, perutmu ingin membuang hajat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan mengetahui melalui tubuhnya. Aku titipkan eksistensi keberadaanku. Itulah kami. Jadi kami tidak capek-capek menunggu Tuhan. Aduh, kapan Tuhan datang ini? Turun terjun dari langit, melalui rahim, keluar jadi bayi, kemudian mempersamai kami. Itu nggak kayak begitu. Kenapa? Karena Allah meliputi alam semesta. Allah menyatakan keberadaannya melalui kemudian alam yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi umat Islam itu sederhana ketika berbicara mengenai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, berbeda dengan kita manusia. Sebagai ciptaan, kita menempati ruang. Kita menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan mustahil mengalami hal tersebut. Jadi Tuhan kemudian menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa dia hadir. Apa alam yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bahwa dia hadir? Yang pertama adalah alam semesta. Gugusan-gugusan bintang. Tuhan menciptakan itu untuk memperlihatkan kepada akal bahwa Tuhan itu hadir. Yang kedua, Allah kemudian menciptakan tubuh manusia untuk memberikan sinyal kepada manusia yang berakal. Aku Tuhan hadir loh, yang menjaga gigimu, yang menjaga rusukmu supaya tidak bertumbuh. Adalah aku Tuhanmu. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Aku yang menjaga itu semua. Bukan nenekmu, bukan kakekmu, bukan pemerintahan, dan seterusnya. Tapi akulah Tuhan. Nah, umat Islam, mereka takut kemudian berbicara asal bicara. Umat Islam berpikir, mereka takut berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Umat Islam takut kemudian membisikkan jiwanya hal-hal yang negatif. Kenapa? Umat Islam sadar bahwa Tuhan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Makanya umat Islam itu dikasih perintah apapun taat.
Disuruh sholat 5 kali sehari, saat disuruh puasa, puasa. Orang yang beriman, kenapa? Karena mereka selalu melihat Allah menyaksikan segala apa yang aku kerjakan. Kenapa? Karena Allah lebih dekat daripada diriku sendiri terhadap diriku kepada diriku. Dengan demikian, ya kita tidak ada munafik. Orang yang beriman tak munafik. Saya mencuri, kenapa? Tak ada yang melihat. Oh, umat Islam yang beriman nak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar Tuhanku maha melihat. Bahkan Tuhanku lebih dekat kepadaku daripada diriku sendiri. Orang beriman, Bung, jangankan mencuri, orang yang beriman untuk coli aja takut. Untuk memperkosa diri sendiri aja takut orang beriman itu. Kenapa? Karena dia merasa ada yang melihat yang lebih dekat. Siapa? Yang memiliki, sang pemilik mata kita, sang pemilik badan kita. Takut mereka melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang menyaksikan sedang menyaksikan dirinya. Haleluya. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang jadi manusia, jadi anak bayi dan tidak perlu. Karena Tuhan itu sudah meliputi aspek semua alam semesta ini. Bagi orang yang berakal. Makanya coba umat Islam itu kalau beribadah, apa proses ibadahnya? Allahu Akbar. Dikau yang maha besar. Nah, sekarang ketika umat Islam berseru, wahai engkau yang maha besar. Kira-kira pencipta langit dan bumi dengar kagak? Dengar. Tapi kalau orang Kristen masuk ke gereja, dikau Yesusku, Tuhanku. Yesus dengar kagak? Dengar gak Yesus? Enggak. Kenapa? Dia manusia. Ya, Bang Cuma, ini nih. Apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam, Bang? Yes. Kenapa? Apakah Yahweh itu adalah Allah itu sendiri? Yes. Kalau yang Oke. Walamma ja'a Musa limikatina. Sorry, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, berinteraksi dengan Allah. Nabi Musa kemudian berkata, Ya Rabb, aku percaya engkau ada. Aku tahu engkau itu mutlak wujud. Tetapi aku ingin melihat wajahmu. Apa kata Allah? Lantarani, wahai Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Ini cerita di dalam Al-Quran. Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa menerima wahyu dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 144 sampai 145. Apa kata Allah di sana? Allah memerintahkan kemudian kepada Nabi Musa untuk berpegang teguh kepada hukum Torah. Itu jelas. Berarti Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa adalah Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun. Sebab Tuhannya Bani Israel tidak serupa dengan apapun. Di dalam 2 Samuel 7:22 diterangkan Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Berarti laisa kamitslihi syai'. Berarti Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Islam juga begitu, Bang. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Ya, Islam kalau juga. yang mereka sembah itu adalah hakikat yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Tuhan kami sama. Dan memang disumpah Allah di dalam Kejadian 17 nomor 7 berjanji dengan perjanjian kekal kepada Abraham. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Berarti Anda jangan meragukan Tuhan yang disembah Bani Ismail dan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak itu adalah Tuhan yang sama.
Berarti Ihwat ini Tuhannya orang Islam juga, Bang. Kalau yang dimaksud adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Tapi orang Yahudi tidak kenal Allah. Allah Subhanahu wa taala itu orang Yahudi tidak kenal. Allah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa ditunjukkan, Bang, wujudnya. Tuhannya umat Islam boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa. Maksudnya namanya, Bang, namanya. Nama itu banyak. Saya di tempat lain namaku Sensei. Ada yang manggil saya Kakanda. Ada yang panggil saya manajer. Di tempat lain ada yang panggil saya Sempe. Di tempat ini saya dipanggil Bang Zuma. Tapi oknum yang satu. Itu cuma gelar. Berarti begini, Bang. Tuhannya orang Yahudi Ihwat. Nah, berarti Tuhannya orang Islam juga ini karena sama kan? Betul apa tidak, Bang? Saya katakan, Bung, sekali lagi, kalau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan kami sama. Tapi kalau Yod-Heh-Vav-He itu kan dasarnya dari kitabnya orang Yahudi yang ada hari ini. Nah, tolong betul, tunjukkan Bang. kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Kalau ada kitabnya Nabi Musa diterangkan di situ sebagai Yod-Heh-Vav-He, berarti itu adalah Tuhan kami. Nah, sekarang kami nggak bisa menemukan kitabnya Nabi kami, Nabi Musa. Tapi Al-Quran menerangkan begini. Wa may yargabu an millata Ibrahim illa Wa may Nabi Musa yargabu orang apa, Bang? Nabi Musa orang apa dia? orang Bang. Yahudi. Anda ini bertanya, sabar dulu. Enggak, saya mau cari tahu dulu. Nah, Karena kalau mau tidak cari mungkin- tahu, Pak, Tidak didengarkan. mungkin Musa pakai bahasa Arab gitu loh. Nabi Musa itu datang 1400 kurang lebih tahun sebelum Yang saya Masehi. penasaran, Bang, sabar dulu, Bang Suma. Yang saya penasaran ini, Nabi Musa tidak tahu berbahasa Arab. Nabi tapi Musa tahu kenapa bahasa di dalam- Yunani enggak? Setelah sampai di dalam Nabi Al-Quran, Musa dia tahu berbahasa Arab, bahasa itu loh. Septuaginta enggak, Bang? Ya, saya tidak mau lari ke situ, Bang. Saya mau lari ke Al-Quran, Bang. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kitab Gini, Anda diceritakan tentang Nabi Musa dalam bahasa Septuaginta, Yunani Gini, kuno. Nah, sekarang kalau dari segi Gini, aspek Bang Suma. bahasa, boleh dong saya bertanya, apakah Nabi Musa menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Musa yang ada di kitab Anda bukan Nabi Musa yang datang menggunakan bahasa Ibrani. Kan sederhana. Ya kan?